Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas tentang cara melakukan ekstraksi senyawa piperin untuk eh, pelaksanaan praktikum fitokimia di Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi. Kita mulai pertama dengan pengenalan senyawa piperin. Piperin merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder dari tanaman piper. Piper nigrum atau biasa kita kenal dengan nama lada hitam atau merica dengan struktur seperti yang tampak pada gambar di mana senyawa ini merupakan senyawa turunan alkaloid. Seperti yang kita ketahui, senyawa alkaloid merupakan senyawa metabolit sekunder dengan eh, atom nitrogen pada dengan cincin siklik atau heterosiklik. Jadi senyawa ini ditemukan banyak pada buah lada hitam atau buah merica. Dia isomer dengan kafikin, yaitu adalah salah satu senyawa juga yang ditemukan pada jenis cabai-cabean atau pepper yang bertindak memberikan rasa pedas pada bahan-bahan seperti merica, cabai, kemukus, dan lainnya. Jadi semuanya merupakan turunan senyawa alkaloid dengan properti kelarutan pada airnya ini cukup kecil, yaitu 40 miligram per liter. Kemudian strukturnya C17 dengan berat molekul 285 gram per mol. Kandungan piperin pada merica ini cukup tinggi, dia mencapai 2-7% dari black pepper atau lada hitam ataupun white pepper, lada putih, dan juga up to 9%, 9% di beberapa literatur menyatakan bahwa ini cukup tinggi. Jadi tujuan praktikum kita nanti di sini adalah untuk mendapatkan senyawa atau mendapatkan ekstrak piperin ya dalam bentuk hasil isolasi uh, sehingga nanti bisa kita hitungkan berapa piperin kasar yang kita peroleh dari lada hitam. Itu sampelnya sendiri tentu nanti adalah lada hitam. Nanti silakan disiapkan kurang lebih 50 gram lada hitam yang sudah dihaluskan. Nanti hasil praktikum kita harapkan adalah kita dapatkan senyawa piperin, dia dalam bentuk senyawa kristal putih kekuningan seperti ini. Kalau misalnya pengerjaannya cukup bagus atau hasilnya cukup bagus, maka kita akan dapatkan senyawa piperin ini dia dalam bentuk kristal eh, putih kekuningan seperti ini. Kira-kira ini kalau ekstraksinya berhasil. Jadi dalam dunia kesehatan, piperin ini banyak juga dijual dengan sebagai suplemen. Di antaranya ini banyak digunakan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa black pepper atau piperin ini memiliki banyak properties hasil penelitian seperti diantaranya antioksidan, antiinflamasi, anti tiroid, kemudian anti kanker dan seterusnya. Uh, Oke. Kemudian piperin sendiri itu dijual cukup mahal dalam bentuk uh, murninya, itu hampir sekitar 50 dolar Singapura per gramnya. Jadi ya ini dengan uh, kadar kemurnian di atas 97%. Jadi untuk prosedur kerjanya kita akan lakukan proses ekstraksi dengan metode reflux. Kemudian kita butuh nanti set destilasi vakum, wadah-wadah gelas, batang pengaduk, corong, dan kertas saring. Untuk bahannya kita butuh lada hitam, etanol, dan KOH. Prosedur ekstraksinya kita gunakan reflux. Seperti yang kita ketahui, reflux artinya adalah sampel nanti dididihkan bersama dengan pelarut selama 1 jam
dengan menggunakan pendingin atau kondensor balik sehingga jumlah pelarut di dalam labu ini relatif tetap. Untuk sampel sendiri itu adalah 100 gram lada hitam, 100 gram lada hitam yang sudah dihaluskan, kemudian kita ekstrak dengan pelarut etanol sebanyak 400 ml. Jadi nanti lada hitam dengan etanol dimasukkan ke dalam labu reflux, kemudian dengan penambahan beberapa batu didih, kemudian ini kita lakukan reflux selama 60 menit. Jadi untuk metode reflux sendiri, apabila tidak dikatakan lain, berarti dia lama waktu ekstraksinya adalah 60 menit dimulai dari larutan mendidih. Jadi ketika dia mulai mendidih, maka ini dihitung 60 menit. Setelah 60 menit baru nanti kita matikan, pemanas dan dinginkan sampel kita. Kemudian ini kita pisahkan ekstrak dari ampasnya itu dengan cara disaring menggunakan kertas saring. Setelah kita dapatkan ekstrak, nanti ekstraknya akan kita pekatkan dengan metode destilasi vakum. Destilasi vakum ini berbeda dengan destilasi biasa karena kita nanti akan ada proses penarikan udara atau vakum pada proses destilasinya, di mana vakum ini bertujuan untuk menurunkan tekanan udara pada set destilasi kita sehingga yang diharapkan adalah larutan ini mendidih dengan suhu yang lebih rendah. Jadi apa keuntungannya? Keuntungannya ketika suhu didihnya lebih rendah, yang diharapkan adalah proses destilasinya bisa berjalan lebih cepat. Kemudian ya menghindari kerusakan-kerusakan senyawa karena panas yang terlalu tinggi. Jadi pada prinsipnya karena kita memang reflux, jadi yang kita ambil di sini adalah agar proses pengeringannya bisa jadi lebih cepat. Kemudian setelah kita dapatkan ekstraknya sudah kita pekatkan dari 400 ml sudah tertinggal sekitar 10 atau 20 ml atau sudah pekat, maka sampel kita tambahkan larutan KOH 10% dalam etanol sebanyak 10 ml. Jadi nanti larutan KOH 10% dengan etanol ini dibikin, artinya untuk 100 ml etanol atau per 100 ml larutan nanti dibutuhkan KOH-nya adalah sekitar 10 gram atau kalau untuk 10 ml berarti dibutuhkan KOH-nya sebanyak 1 gram dilarutkan dengan etanol at 10. Kemudian ketika sudah larut kita masukkan ke dalam sampel kita yang telah kita pekatkan, kemudian ini diaduk atau dicampurkan. Nah, setelah diaduk nanti eh, ekstrak kita ini kita saring. Nanti akan terpisah lapisan-lapisan lemak. Ini ada gumpalan-gumpalan dengan larutan. Ini kita pisahkan dengan cara penyaringan dengan kertas saring. Kita ambil adalah filtratnya yang jernih, di mana nanti filtrat ini adalah terkandung beberapa senyawa dari sampel kita, termasuk di dalamnya adalah piperin dan beberapa senyawa lain. Sementara yang kita pisahkan dengan penambahan KOH itulah pemisahan lemak-lemak dan minyak-minyak yang ikut terbawa selama proses ekstraksi. Sehingga nanti dia akan berbentuk gumpalan yang tertinggal di kertas saring, sementara filtratnya ini senyawa piperin masih tercampur dengan beberapa senyawa lain. Nah, tahapan selanjutnya adalah penambahan air. Berarti nanti kita akan melakukan proses rekristalisasi dengan metode pendesakan, yaitu seperti yang kita bahas di slide awal, bahwasanya piperin ini memiliki kelarutan yang rendah dengan air dan dia memiliki kelarutan yang cukup baik dengan alkohol. Maka sifat ini kita gunakan untuk rekristalisasi, di mana nanti ekstrak alkohol ini kita tambahkan air sehingga nanti terbentuk kabut seperti ini. Di mana terbentuknya kabut ini menunjukkan turunnya kelarutan senyawa piperin karena adanya air. Sehingga nanti yang kita harapkan adalah dengan adanya air pada campuran ini senyawa piperin akan turun ke larutannya dan dia akan mengkristal atau mengendap terpisah dari bahan-bahan lainnya.
Jadi jumlah air yang ditambahkan ini ditambahkan sedikit demi sedikit sampai kira-kira dia sudah terbentuk kabut putih seperti ini. Nah, ini kalau sudah terbentuk seperti ini, maka ini kita diamkan selama beberapa pekan sehingga nanti kita harapkan terbentuk adalah endapan kristal putih seperti ini. Nah, kita harap senyawa endapan seperti ini besar kemungkinannya secara teoritisnya adalah senyawa piperit. Nah, senyawa ini nanti kita pisahkan dari cairannya sehingga nanti kita dapatkan padatan senyawa kristal piperin. Nanti kristal piperin ini kita keringkan dengan oven selama 1 jam dengan suhu 60. Ketika sudah kering, maka ini ditimbang dan dihitung rendemennya. Rendemen kita gunakan nanti untuk laporan atau pembahasan dalam laporan. Kemudian untuk identifikasinya ini bisa kita lakukan dengan KLT menggunakan senyawa heksan etil asetat. Nanti KLT seperti yang sudah kita ketahui kita gunakan adalah untuk menilai apakah senyawa ini merupakan senyawa yang kita tuju dengan menggunakan pembanding tentunya. Nah, demikian saja metode untuk isolasi senyawa piperin. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.